Ya saudara, Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sekarang ada program jaminan hari tua. Ini sudah direvisi peraturannya. Sudah barang tentu ini banyak menguntungkan semua pihak, namun ada juga yang merasa dirugikan. Nah, kontroversi ini tentu menimbulkan polemik tersendiri di masyarakat. Belum lagi terkait banyak peserta BPJS Ketenagakerjaan yang masih tidak memahami jaminan pensiun yang tentu berbeda dengan jaminan hari tua. Namun seperti apa penjelasannya? Hari ini kita akan membahas mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir di studio bersama kami ada Bapak M. Agil Al-Habsyi, ini Kepala BPJS Ketenagakerjaan di Soekarno-Hatta. Dan untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami dapat menelpon di telepon interaktif kita di 0224210069. Kalau gitu langsung aja menyapa Bapak Agil. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di studio bersama kami. Nah, ini membicarakan mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS. Tentunya itu berbeda dong ya Pak ya? Kira-kira apa? Jaminan hari tua itu seperti apa? Dan jaminan pensiun itu seperti apa? Iya, jaminan hari tua adalah satu program yang diberikan pemerintah melalui penyelenggaranya BPJS Ketenagakerjaan. Yaitu untuk melindungi para tenaga kerja dari resiko hari tua. Sehingga hak pensiun juga demikian melindungi resiko pada saat masa pensiun. Jadi program ini adalah program nasional. Nah, jaminan hari tua maupun jaminan pensiun. Ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan asuransi anak. Sekarang fokusnya ke jaminan hari tua dan jaminan pensiun ya. Ya, jadi manfaatnya juga banyak di situ. Kalau hari tua kita melihat banyak para tenaga kerja pada hari tua seperti apa. Nah, ini pemerintah menyediakan dari program ini Pak. Pada saat hari tua dia berhenti bekerja ada dana lamsam diberikan oleh pemerintah untuk menambah mungkin ada usaha setelah dia berhenti bekerja. Nah, kan yang jaminan pensiun di situ juga pemerintah akan memberi secara periodik besaran dana pensiun sepanjang masa pensiunnya. Masa pensiunnya ini kepada tenaga kerja. Kalau tenaga kerja meninggal ada ahli warisnya, istrinya atau anaknya, itu semua ada perhitungannya. Jadi manfaatnya dengan adanya jaminan hari tua maupun jaminan pensiun dari pemerintah sekarang, diharapkan para tenaga kerja pekerja ini akan meningkat kesejahteraannya, tidak ada rasa gelisah lagi hari tuanya seperti apa kalau udah tua nggak bisa bekerja. Nah, ini pemerintah memberikan program ini. Baik, untuk perhitungannya sendiri seperti apa Pak? Dan dasarnya ini apa? Ya, dasarnya dari upah yang dilaporkan. Jadi pemberi kerja melaporkan si pekerja ini dengan gaji berapa yang harus dilaporkan. Nah, di situ pemberi kerja harus mengcover 2% untuk jaminan pensiun, 1% tenaga kerja itu sendiri. Nah, di sini kita perlu sosialisasikan bahwa kepentingan dari hari pensiun ini untuk tenaga kerja dan pemberi kerja juga harus tahu berapa seperti yang dilaporkan. Masih banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan secara benar. Istilahnya kalau di ini sebagai perusahaan daftar sebagian upahnya negara. Nah, ini perlu kesadaran dari pemberi kerja maupun para tenaga kerja. Untuk itu kita sudah bisa sampaikan informasi ini semua melalui website kita, melalui channel. Jadi memang harus mendaftar ya begitu ya Pak ya. Nah, untuk besaran atau jumlahnya itu tergantung dari upah yang dilaporkan, penghasilan gajinya berapa. Contohnya? Nah, misalkan dari pemberi kerja ini meng-cover 2% dari upah yang dilaporkan. Kalau di wilayah Jawa Barat ini kan UMK-nya 2 juta tersebut. Kerja sendiri dipotong 1%. Jadi untuk pensiun iurannya ada 3%, 2% dari pemberi kerja, usaha itu sendiri, 1%-nya dipotong dari gaji. Nah, 3% ini dari upah dibayarkan setiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, manfaatnya yang didapatkan nanti pada saat dia pensiun, mendapat seusia sampai dia anaknya juga pada usia 21 masih dapat, istrinya jandanya atau suaminya yang sebagai
Jadi, nah berarti untuk iurannya sendiri bagaimana Pak, dengan iuran dari jaminan hari tua dan juga jaminan untuk pensiun ini? Iurannya tadi kan 3%. Mhm. 3% yang bayar perusahaan 2%, tenaga kerja 1%. Manfaatnya ada formula ya, sebagai hitungan aktuaria, berapa dia dapatkan. Nah itu ada perhitungan panjang kalau saya jelaskan di sini. Ada masa kepesertaan minimal 15 tahun. Jadi kalau dia sampai usia ini sampai berapa? Nah itu ada minimal 300.000 dapat. Oke, baik. Minimal 300.000 ya, baik. Ya. Bapak Agil, kita sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore. Dengan Roni di Cibiru. Bapak Roni ya, iya silakan Pak Roni. Pak Agil, bagaimana dengan saya misalkan yang punya usaha saja, buka warung, mau ikut BPJS bagaimana? Syaratnya apa gitu kan ya Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Roni. Mempunyai usaha sendiri, warung ya, tidak punya perusahaan. Seperti apa Pak? Iya, jadi BPJS Ketenagakerjaan punya program melindungi seluruh tenaga kerja, baik itu bekerja di perusahaan-perusahaan maupun pekerja mandiri. Nah, pekerja mandiri ini kita sebut pekerja bukan penerima upah, seperti profesi warung, pemilik warung. Bagaimana dia terlindungi enggak? Itu bisa mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan. Dan berapa yang harus dia bayarkan setiap bulan iuran itu tergantung di wilayah ya, di mana dia minimal. Ibu Nenek Salama di Padalarang. Ya, Ibu Neneng, silakan Ibu Neneng. Saya PNS. Suami saya terdaftar sebagai BPJS Kesehatan. Tetapi suami saya kerjanya di swasta. Apakah lebih baik suami saya masuk di tempat kerjanya, dia ikutnya ke saya, ke tenaga kesehatan, ke BPJS Kesehatan. Apakah perlu lagi ikut BPJS Ketenagakerjaan? Jadi coba. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Boleh Pak Agil dijawabnya ditahan dulu karena kita harus break dulu. Jadi tadi harus double gitu ya, ikut BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Tapi boleh ditahan dulu, nanti kita akan jawab. Dan untuk Anda saudara, saya ingatkan kembali jika ingin ikut bergabung bersama kami untuk membahas dialog kita sore hari ini, jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS, Anda dapat menelpon di telepon interaktif kita di 022 421 0069. Setelah ini kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program I Love Parahyangan. Sore hari ini masih bersama Bapak M. Agil Al-Habsyi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soekarno-Hatta. Dan sore hari ini kita masih membahas mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS. Untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, dapat menelpon di telepon interaktif kita di 022 421 0069. Ya Pak Agil, tadi masih belum sempat terjawab pertanyaan dari Bu Neneng ya. Bu Neneng seorang PNS, kemudian suaminya seorang wira swasta, sudah punya BPJS Kesehatan. Apakah harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan? Jadi pemerintah itu mengeluarkan program jaminan sosial, satu namanya BPJS Ketenagakerjaan, yang satu lagi BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan khusus menangani resiko sakit ya. yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan. Tapi kalau yang BPJS Ketenagakerjaan yang saya kebetulan sebagai kepala cabang di Bandung ini, itu melindungi pekerja dari risiko kematian, hari tua, kecelakaan kerja, dan pensiun. Jadi yang ditanyakan ibu itu ikut di mana? Kalau ikut kesehatan, ya memang semua harus pemerintah mewajibkan sebetulnya, tapi banyak masyarakat masih belum. Sedangkan kita ketenagakerjaan ini melindungi para pekerja dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Nggak ada melindungi yang kesehatan. Nah, kalau kepingin dilindungi kesehatan ya ke BPJS Kesehatan. Jadi kalau ketenagakerjaan ya itu tadi melindungi dari risiko pekerjaannya. Jadi semua yang mencakup di pekerjaan lah. Iya, yang berhubungan dengan pekerjaan. Berhubungan dengan pekerjaan. Selama jam kerja ada risiko kecelakaan kerja, dengan risiko kematian, terus hari tua
tua, nggak bekerja lagi, kena PHK seperti yang sekarang banyak. Kita membantu memberi santunan itu. Baik, Pak Agil, kita boleh angkat telepon lagi ya. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Iya. Ini dengan Pandang dari Nagreg. Bapak Endang, baik. Dari Nagreg ya, silakan Pandang. Iya. Begini Pak, kalau ini tapi tolongnya ini maaf aja. Saya kan sebagai petani. Kalau pekerja itu ada jaminan. Tapi kalau petani itu gimana ya? Oke, terima Ada kasih. jaminan hari tua nggak? Ya, baik Pandang, terima kasih. Silakan Pak Agil. Iya, jadi seluruh pekerjaan profesinya dari yang paling keren, misalnya dokter, Ya. pengacara, notaris, sampai yang paling rendah, office boy, cleaning service, Ya. tukang sate, abang beca, nelayan, Apapun petani, profesi, ya. pokoknya dia punya pekerjaan, ada jam kerja. Itu BPJS Ketenagakerjaan wajib melindungi, dan ini hak dari para pekerja untuk bisa dilindungi sama BPJS Ketenagakerjaan. Ya. Jadi bapak petani, nelayan punya hak, harus dilindungi. Bisa mendaftarkan secara mandiri, daftar ke cabang-cabang BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia atau di paling dekat, mendaftar dengan iurannya murah, disesuaikan dengan upah minimum regional. Kalau di Jawa Barat ini 2.100.000, dia cukup 26.000 sudah tercover dari risiko kecelakaan kerja. Dapat berapa? Nah, kalau misalnya kita nggak mau meninggal, tapi kita kan jaga-jaga. Kalau tenaga kerja yang sudah didaftar, minimal kalau nggak ada risiko kecelakaan kerja, bisa dapat 20 juta. 20 juta? Ya, dengan 26.000 tadi per bulan. Oke. Nah, bayangkan Pak, kalau ada tenaga kerja seperti terjadi di satu kabupaten di Indramayu, itu pekerja nggak terlindungi, hanya dapat santunan dari tetangga yang mana sumbangan. Dapat berapa mereka? Yeah. Tapi kalau mereka dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, minimal 20 juta. Uang pemakamannya, uang ini transport pemakamannya dibantu, bisa lebih dari 24 juta. Itu di luar resiko pekerjaannya. Kalau dia dalam pekerja ditabrak, lebih besar lagi dapatnya, 40 kali 48 kali upah yang dilaporkan. Baik. Nah, bisa bayangkan kalau misalnya dia 2 juta kali 48. Bisa dihitung sendiri tuh, Ya. lumayan banyak ya. Ya. Artinya memang semua orang ini bisa untuk Bisa. mendaftarkan di BPJS ini ya. Jadi jangan takut harus ada Hak ini. hak ya. Hak mereka, Termasuk hak hak ini. pekerja. Baik, Kalau dia baik. bekerja di pabrik maupun di perusahaan atau bekerja mandiri, dia punya hak untuk mendaftar. Semua orang punya hak asalkan punya pekerjaan atau Dan profesi ya. pemerintah wajib. Wajib. Baik. Boleh kita angkat telepon lagi kalau begitu ya Pak Agil. Ya, halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Terputus. Ya, baik. Baik, kita lanjut saja Pak Agil. Nah, ini kalau membicarakan batas usia jaminan pensiun dan jaminan hari tua, berapa Pak Agil? Kalau pemerintah undang-undang perburuan ketenagakerjaan, usia pensiun itu 56. Jatinangor. Halo? Iya, halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Linda di Jatinangor. Linda di Jatinangor. Ya, silakan. Iya, mau bertanya Pak. Saya kan sudah bekerja selama beberapa tahun dan kemarin saya resign dari pekerjaan saya. Apakah BPJS tenaga kerja saya bisa diambil, Pak? Oke. Terus Berapa? diambilnya di kantor cabang yang mana? Sudah berapa tahun? Mbak Linda? Kurang lebih 3 tahunan. 3 tahun. Baik, terima kasih Mbak Linda. Silakan Pak Agil. Iya, jadi program jaminan hari tua itu filsafatnya kan semacam jaminan pada saat hari tua. Nah, sekarang ini banyak pekerja yang berhenti atau di PHK dalam usia masih aktif bekerja, tapi karena kebutuhan minta dicairkan. Nah, ketentuan sebelumnya itu harus nunggu 5 tahun masa kepesertaannya, tapi sekarang karena kebijakan baru dari pemerintah memberikan kesempatan kepada pekerja kalau memang berhenti benar-benar
mau ngambil ya silakan, hanya masa tunggu 1 bulan pada saat dia berhenti. Berarti bisa ya? Kepesertaannya bisa, hanya nunggu administrasi 1 bulan. Oke. Makanya itu ini satu kebijakan baru dari pemerintah untuk menangani para pekerja yang kena PHK. Tapi sebetulnya bahwa kalau mereka ini tahu manfaatnya, dana yang dikembangkan ini kembali kepada peserta dengan tingkat pengembalian jauh dibandingkan dengan deposito. Nah itu banyak para pekerja yang tahu, dia nahan, ngapain saya cairkan, karena lebih dari 10%. Mending nanti saja. Nanti hari tua. Nah ini banyak yang tadinya datang ke cabang-cabang untuk mencairkan, setelah kita kasih pemahaman, ibu, bapak ambil sekarang buat apa? Ini tabungan hari tua pada saat usia 56. Kenapa saya lihat di sini ibu kalau betul-betul disimpan hasilnya tiap bulan pengembangannya lebih dari kalau ibu simpan di deposito di bank 10%. Nah akhirnya dia memang sebagian besar nggak butuh dana itu, dia untuk tabungan hari tua. Banyak ya, akhirnya nggak cair. Tapi kalau ibu siapa tahu juga memang butuh sekali, apa boleh buat, memungkinkan kebijakan sama pemerintah ada. Betul. Jadi mungkin sekarang waktunya Mbak Linda yang tadi nelfon itu untuk mikir-mikir lagi, kira-kira apakah akan diambil sekarang atau nanti sekarang saja? buat apa dana baru berapa 3 tahun. Nah kalau pada usia tua nggak punya uang, apa nggak pusing? Baik. Pak Agil, boleh kita telepon lagi ya? Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Ya, dengan siapa di mana? Ya, dengan Ferry di Cijerah. Ferry di Cijerah ya, baik. Silakan. Ya, mau bertanya Pak, saya kan seorang pekerja lepas sudah lebih dari 5 tahunan. Jadi penghasilan saya tidak stabil gitu, naik turun gitu. Itu apakah sama saya bisa daftar sebagai perseorangan atau bagaimana gitu, berapa per bulannya? Terus lalu yang kedua, apakah nanti kalau perseorangan gini pada saat sudah umur usia pensiun, apakah proses pencairannya mudah gitu atau seperti apa gitu? Sekarang usianya berapa Pak Ferry? Sekarang saya 32. 32 ya? Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Berarti ini seorang freelance begitu ya Pak Agil ya? Tapi boleh ditahan dulu jawabannya, karena kita harus break dulu Pak Agil. Ya, untuk Anda saudara, sekali lagi saya ingatkan jika ingin ikut bergabung bersama kami dengan dialog jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS, Anda dapat menelpon di telepon interaktif kita di 022 421 0069. Setelah ini kami akan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap dalam program I Love Parahyangan. Sore hari ini masih membahas mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua BPJS. Masih bersama Bapak M. Agil Al-Habsyi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Soekarno-Hatta. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, dapat menelpon di telepon interaktif kita di 022 421 0069. Baik, Pak Agil, tadi belum sempat terjawab pertanyaan dari Bapak Ferry di Cijerah ya, tentang freelancer. Dan ini mungkin boleh ditegaskan kembali kalau siapapun yang punya pekerjaan ini bisa mendaftar ya? Ya, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa semua profesi pekerjaan bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik mereka nelayan, abang beca, tukang ojek, sampai dokter, sampai pengacara, semua. Dari Bojong Soang. Ya, silakan. Ya, ini mau saya tanya ini, kalau waktu itu saya pernah daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk atas nama CP yang saya punya gitu ya. Nah, terus itu yang saya bayar itu kan dimasukin karyawan tuh 2 orang ya, atas nama saya pribadi sama komanditer istri saya. Itu bayarnya tuh untuk 2 orang tuh 294.028 rupiah. Nah, apa ini yang saya sampaikan ini sama dengan yang lagi Bapak bahas ini enggak gitu? Kayak yang tadi saya dengar dari Bapak itu berapa, 26.000 ya untuk satu orang gitu ya. Saya minta penjelasannya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Cici ya. Iya. Ya, jadi begini, yang saya jelaskan 26.000 itu untuk profesi pekerjaan seperti tukang bakso, abang beca. Ya, dengan Bapak tadi bekerja di perusahaan, tentu ada
gaji dari pemberi kerja, dan itu kenapa sampai 200.000 disesuaikan, ada hitungannya. Untuk pekerja itu 0,24 untuk resiko kecelakaan kerja dari gajinya. Terus untuk hari tuanya 2% harus dibayar sama pekerja itu sendiri. Terus sama pemberi kerja harus nambahin 3,7%. Jadi totalnya berapa persen itu? Hampir 6%. 6% dari gajinya mereka. Nah, kalau Bapak tadi sekitar 200, berarti kurang lebih berapa gajinya? Bapak bisa ngitung. Maka itu saya harapkan Bapak Ibu semua sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja gunakan e-mobile, download e-mobile. Di situ Bapak semua bisa tahu berapa gaji, berapa iurannya. Nah, dengan download e-mobile melalui BlackBerry maupun Android, itu bisa kita Perhitungannya sudah ada, cek bisa ya dicek. berapa kita bulan ini tabungan hari tuanya, Betul. berapa gajinya. Di situ nanti akan kelihatan semua. E-mobile ya ada di situnya ya. E-mobile, ya. Oke, baik. Nah ini kalau Download membicarakan e-mobile. mengenai jaminan hari tua sendiri, kira-kira kalau untuk diambil bisa diwakilkan nggak sih Pak? Jaminan hari tua ya pada saat dia mau mencairkan itu harus yang bersangkutan, kecuali kalau mereka sakit yang nggak memungkinkan dengan ada keterangan itu ya ada surat keterangan ya. Tapi kalau sepanjang dia sehat harus, karena di situ hak dikhawatirkan itu ke tangan orang, dan biasanya BPJS dalam mencairkan itu ke rekening yang bersangkutan. Kita menghindari pembayaran cash untuk resiko dari ini hal-hal yang kurang bagus lagi, nanti banyak risiko. Baik. Berarti memang sebaiknya sih sendiri saja kalau memang Ya, tidak ada dan halangan apa-apa. pencairan itu hanya butuh 30 menit. 30 menit saja. Baik. Dilengkapi dengan syarat KTP, kartu keluarga, nomor rekening bank, tanda tangan form, ditinggal pulang. 30 menit itu sudah masuk ke rekeningnya yang bersangkutan. Wah, cepat sekali ya, Nah, 30. itu makanya kita lagi meningkatkan pelayanan prima, tapi tetap juga kritik dan saran dari para peserta yang kita butuhkan untuk meningkatkan pelayanan kita. Baik, selain kritik dan saran Pak Gil, kira-kira kalau ada masyarakat yang ingin mengeluh atau istilahnya mengadu lah ya, itu harus bisa menghubungi kemana Pak Gil? Iya, kalau di kebetulan saya kepala cabang di ini bisa ke nomor 750 6565. Oke. Itu untuk cabang. Dan kalau untuk nasional bisa di website kita bpjsketenagakerjaan.go.id. Di situ lengkap semua informasinya. Baik. Terakhir Pak Gil, himbauan untuk para peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahwa ya itu tadi, ini karena hak dari para pekerja ya. Nah, mereka pastinya dengan kesadaran penuh terus mendaftarkan diri. Dan BPJS wajib, karena ini program nasional. Jangan segan-segan para pekerja apapun profesi Anda, datanglah ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat. Kita siap melindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun. Betul. Jadi sekali lagi yang perlu ditegaskan adalah semua orang yang punya profesi ataupun pekerjaan ini bisa mendaftar dengan cara KTP, menyerahkan KTP dan juga kartu keluarga ya. Iya. Dan juga nomor rekening begitu. Nah ini bisa lancar kesananya seperti Iya. itu ya. Nomor rekening itu pada saat dia mau mencairkan. Ya. Pada Baik. saat daftar cukup KTP. Baik. Dengan biaya dari minimum upah regional 26.000 sudah 26.000 ya. tercover semua risiko kecelakaan kerja tadi. baik. Semoga setelah ini semua masyarakat juga akan lebih sadar lagi dan bisa Dan kita mempergunakannya dengan akan baik. terus melakukan sosialisasi masif ke beberapa sentra pedagang informal, Baik. di pasar-pasar, di grup paguyuban profesi ojek, apa beca. Ya. Kita ingin melindungi dari semua risiko itu Baik. kepada pekerja. Ya baik, terima kasih banyak sekali untuk Bapak Agil atas semua informasi-informasinya. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang dari tadi masih bingung dan akhirnya menemukan jawabannya sekarang. Terima kasih sekali lagi Pak Agil, Sama-sama. dan mohon maaf untuk Anda saudara penelpon yang tidak sempat terangkat teleponnya karena hari ini cukup banyak sekali. Tapi Anda jangan kemana-mana, karena setelah ini kami masih mempunyai beberapa informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam program I Love Parahyangan.